Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing salat memiliki sejarah sendiri-sendiri. Berikut ini saya akan sajikan asal-usul singkat salat-salat fardu, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Pertama kita akan membahas salat subuh. Salat subuh pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam selepas diturunkan ke bumi. Pemandangan yang dilihatnya pertama kali adalah kegelapan karena dimungkinkan beliau pertama kali menjejak bumi pada malam hari. Ketika fajar telah nampak, Nabi yang pertama itu melakukan salat 2 rakaat. Rakaat pertama merupakan tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam. Sedangkan rakaat kedua sebagai tanda syukur karena siang telah hadir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salat zuhur. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang yang pertama yang melakukan salat zuhur. Dikala itu beliau telah mendapat seruan untuk menggantikan posisi putranya Ismail dengan seekor kibas untuk disembelih, bertepatan dengan posisi matahari di atas kepala. Maka sebagai bentuk syukur, beliau melakukan sujud sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama untuk penebusan putranya. Rakaat kedua karena dibukanya duka cita dirinya dan anaknya. Rakaat ketiga untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rakaat keempat karena korbannya diganti dengan kibas. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah salat asar. Pelaksanaan salat asar pertama kali adalah sebagai bentuk syukur Nabi Yunus karena telah keluar dari perut ikan paus yang telah menelannya. Ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai ketika waktu salat asar tiba. Rakaat pertama menyimbolkan kegelapan karena kesalahan. Rakaat kedua untuk kegelapan dari air laut. Rakaat ketiga menandakan kegelapan dari lokal. Sedangkan rakaat keempat sebagai lambang kegelapan dalam perut ikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah salat maghrib. Nabi Isa alaihissalam dibebaskan oleh Allah dari kejahilan kaumnya ketika matahari telah terbenam. Maka sebagai bentuk syukurnya beliau beribadah 3 rakaat. Dan ini menjadikannya orang pertama yang melaksanakan salat maghrib. Rakaat pertama untuk menafikan Tuhan lain dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rakaat kedua untuk menghilangkan fitnah yang ditunjukkan pada ibunya mengenai kehamilan tanpa suami. Sedangkan rakaat ketiga untuk meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah salat isya.
Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang pertama yang mengerjakan sholat isya. Pelaksanaan sholat ini didasari bebasnya dia dari perasaan duka cita ketika tersesat ingin keluar dari negeri Madian. Perasaan yang menyebabkan tak nyaman itu diluluhkannya pada waktu isya akhir. Lalu bersembahyanglah Nabi Musa sebanyak 4 rakaat sebagai tanda syukurnya. Rakaat awal melambangkan duka citanya pada istri. Rakaat kedua sebagai tanda duka cita pada saudaranya Harun. Rakaat ketiga dan keempat sebagai tanda duka cita kepada Fir'aun dan anaknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa sejarah singkat tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.